Ratusan warga di Kota Malang menggelar aksi demonstrasi menuntut kasus pelanggaran PPKM oleh Wali Kota Malang diusut tuntas. Massa membakar 1.000 lilin sebagai dukungan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran PPKM yang dilakukan rombongan goes Wali Kota Malang. Aksi demo ratusan warga ini berlangsung di depan kantor Balai Kota Malang. Massa dengan membawa dan menyalakan 1.000 lilin sebagai bentuk dukungan terhadap pihak kepolisian, khususnya Polda Jatim yang kini mengambil alih kasus dugaan pelanggaran PPKM oleh rombongan Wali Kota Malang pada pertengahan September lalu. Dalam aksi ini selain menyalakan 1.000 lilin, warga juga menggelar poster dan orasi mengecam aksi goes rombongan pejabat Kota Malang ke Pantai Kondang Merak di saat masa pemberlakuan PPKM dan pantai di Kabupaten Malang masih ditutup. Koordinator aksi Denny Agung mengatakan bahwa aksi ini diharapkan adanya penegakan hukum kepada pejabat publik Kota Malang yang melanggar PPKM, yang seharusnya memberikan contoh yang baik, terlebih saat ini dihadapkan situasi sulit pandemi COVID-19. Proses hukum yang dilakukan Polda Jatim diharapkan tidak tebang pilih, karena sudah banyak sanksi dan denda yang diterima masyarakat yang dianggap melanggar PPKM. Diharapkan sanksi ini juga akan berjalan jika pelanggarnya adalah pejabat publik. Sebelumnya pada tanggal 19 September lalu video viral rombongan goes Wali Kota berangkat dari rumah dinas Wali Kota Malang dan finish di Pantai Kondang Merak, Bantul, Kabupaten Malang. Video viral ini mendapatkan kecaman dari warga karena sedang berlangsung PPKM dan pantai ditutup. Tajuk 1.000 lilin ini kebetulan didukung sama 25 aliansi, yang artinya kita tetap mendukung proses hukum terhadap Bapak Wali Kota kita. Artinya untuk 1.000 lilin ini sekali lagi untuk mendukung proses hukum yang sudah berjalan di Polda. Namun jangan sampai ada indikasi bahwasanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya mendukung, saya sebagai koordinator di acara Tribun ini, saya mendukung proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jatim. Intinya itu, Mas. Makanya dukungan teman-teman daripada aliansi, namanya ini aliansi frontal. Frontal itu Front Aliansi Malang Raya, untuk memberi dukungan penuh terhadap penegakan hukum terhadap Bapak Wali Kota kita. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, melengkapi berkas acara pemeriksaan tersangka dengan kejadian di tempat kejadian perkara, Satreskrim Polresta Malang Kota melakukan rekonstruksi atau reka ulang di tempat kejadian perkara atau TKP di Jalan Emprit Emas Sukun. Dalam reka ulang ini terdapat 55 adegan saat pelaku menghabisi nyawa istrinya sendiri. Satreskrim Polresta Malang Kota bersama petugas dari Kejaksaan Negeri Kota Malang menggelar rekonstruksi ulang pembunuhan sadis yang dilakukan suami siri pada istrinya di Jalan Emprit Mas nomor 10 Sukun, Kota Malang. Selain mendapati penjagaan ketat dari petugas bersenjata lengkap, Polresta Malang Kota juga menurunkan anjing pelacak guna mengamankan jalannya rekonstruksi. Kasat Reskrim Kompol Tinton Yuda Riambodo yang memimpin jalannya rekonstruksi mengatakan bahwa rekonstruksi berjalan hampir 2 jam lamanya dan dalam mereka ulang pembunuhan korban Ratna Darumi Subagio, perempuan berusia 56 tahun oleh suami istrinya Sopianto Lim Mantoro alias Sopian 50 tahun tersebut. Total ada 55 adegan yang diperagakan. Dalam rekonstruksi tersebut diketahui bahwa korban tewas di kamar mandi. Selain akibat pukulan martil pada kepalanya, juga akibat bekapan dengan handuk pada mulutnya. Reka ulang ini sebagai upaya untuk mengetahui secara detail kejadian pembunuhan tersebut sesuai dengan pengakuan tersangka, meski tidak ditemukan fakta baru dalam rekonstruksi yang mendapat perhatian warga setempat. Terima kasih, kita lakukan rekonstruksi pada hari ini dengan tujuan kita bisa mengetahui secara detail kejadian per kejadian, adegan per adegan. Tadi ada sekitar 55 adegan yang sudah kita peragakan untuk kejadian tersebut. Di sini kita juga didampingi oleh Bapak Kasibidum. Jadi kita sama-sama menjadikan satu persepsi terkait untuk penanganan perkara ini. Begitu. Artinya tetap pembunuhan berencana ya dari hasil rekonstruksi ini? Ya, dari hasil kami duga adalah pembunuhan berencana. Adakah temuan baru? Fakta baru, temuan baru? Kalau fakta baru hampir tidak ada. Semua sama seperti yang diceritakan oleh tersangka terkait perkara ini. Seperti itu. Simon Alfredo melaporkan. Pedagang Pasar Sehat Kasin Kota Malang mengeluh kondisi pasar yang sepi dari pengunjung. Sepinya kondisi pasar ini membuat sebagian pedagang terpaksa memilih untuk tidak berjualan dan mengontrakkan lapak mereka.
Beginilah kondisi pasar di Pasar Sehat Kasin, Kota Malang yang terlihat sepi dari pengunjung. Hanya aktivitas pedagang yang sebagian memilih tetap berjualan meski sepi pengunjung. Kondisi pasar yang sepi ini dikeluhkan para pedagang. Ketua Paguyuban Pasar Sehat Kasin mengaku kondisi pasar sepi setelah direnovasi dan dijadikan pasar sehat. Sebelum direnovasi, pendapatan pedagang bisa mencapai 5 hingga 6 juta rupiah. Namun pasca direnovasi dan setelah kembali ditempati, kondisi sepi pengunjung dan pendapatan pengunjung turun menjadi 700.000 hingga 1 juta rupiah. Kondisi pasar yang sepi pengunjung membuat sebagian pedagang terpaksa tidak berjualan dan memilih mengontrakan lapaknya mereka. Pedagang Pasar Kasin juga berharap agar pemerintah Kota Malang segera mencarikan solusi agar pasar kembali ramai dari pengunjung. Kalau kondisi sekarang sepi, sangat sepi lah. Ini seperti dengan lihat semua, kondisinya sangat sepi. Kita sampai kita mengadakan pasar membawa berkah dengan P3KM, dan mudah-mudahan itu bisa mengangkat hasrat pembeli untuk datang ke pasar Kasin. Dengan kebersihan yang dijadikannya pasar Kasin pasar sehat, mudah-mudahan itu bisa mengangkat daya beli masyarakat atau masyarakat penasaran untuk datang ke pasar Kasin. Itu harapan kami. Ya kita tetap bertahan karena nggak ada kerjaan lain. Kalau ada kerjaan lain mungkin pilih yang lebih baik, Mas. Pak, ini ada sebagian bedak yang tutup. Apa memang karena kondisi sepi ini, Pak? Ya kondisi sepi. Kondisi sepi kan kita juga kalau kita keluar kita bayar karcis, kebersihan juga. Kan mungkin mereka nggak nutut untuk biaya operasional, libur. Tapi ya alhamdulillah kalau pedagang tetap, Mas. Hanya yang jualan, cuma pembelinya yang nggak ada itu. Pak, sepinya pembeli ini mulai kapan, Pak? Dirasakan oleh pedagang? Ya kalau dibandingkan waktu sebelum dibangun, memang ramai sebelum dibangun. Wajar. Berarti setelah dibangun justru tambah sepi, Pak? Ini kita nih kondisi mulai dibangun. Kita masuk, kondisinya seperti ini. Ya apa niku nopo kebarengan pandemi itu. Pak, keluhan pedagang selain merasakan sepinya pembeli itu apa lagi, Pak? Sepinya pembeli juga harga melambung. Apa, Pak? Harga melambung. Kayak minyak, ayam sekarang udah karu-karuan harganya. Harapan kami mungkin pemerintah bisa mengontrol lah. Harapan kita mereka juga mendengarkan, ya, ikut memajukan pasar. Saya kira mereka juga sering ngajak kita untuk diskusi. Mereka mengadakan mencoba terobosan agar pasar ramai gitu. Tapi ya masih seperti ini kondisinya gitu. Pak, ini kan kondisi pasar sepi. Apakah dari pedagang mengajukan keringanan retribusi atau gimana? Kami sudah mengajukan keringanan retribusi, tapi sampai detik ini belum ada Nggak lanjut? belum ada tindak lanjut. Itu disetujui atau enggak ada. Tidak. Jadi kita masih tetap bayar penuh. Kalau sekarang retribusinya berapa sih, Pak, untuk Satu petak 2.000. 2.000? Ya. Kalau kita punya 3, punya 4, ya 6.000. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sering turun hujan dan kabut malam, bunga apel mengalami kerontokan. Akibatnya semakin berkurangnya bakal calon buah apel sehingga hasil panen pun bisa berkurang. Terlebih hama dan penyakit apel sering datang pada musim penghujan. Beginilah yang banyak dialami para petani apel di Malang. Biasanya untuk perawatan tinggi seringkali tidak sebanding dengan harga jual apel sehingga petani mengalami kerugian. Kondisi tanah yang berkurang kesuburannya dan hama penyakit yang juga berpengaruh pada menurunnya hasil panen. Tidak hanya itu, kondisi cuaca juga berpengaruh pada volume dan kualitas hasil panen, terlebih ketika memasuki penghujan, di mana tanah mulai diguyur hujan dan juga sering turunnya kabut. Seperti yang terlihat di lahan pertanian apel di kawasan Junggo Bumi Aji, Kota Batu, terlihat petani sedang melakukan penyemprotan setelah hujan dan kabut turun pada malam hari. Terlihat sebagian bunga berwarna kecoklatan dan pada akhirnya mengalami kerontokan.
Menurut salah seorang petani di kawasan Tulungrejo menjelaskan, meningkatnya volume hasil panen bisa membantu menutupi sebagian besar pengeluaran walaupun harga jual tidak maksimal. Di kawasan lahan pertanian apel di wilayah Tulungrejo Bumi Aji, terlihat lahan pertanian tanaman apel masih cukup banyak dan produktif menghasilkan, walaupun harga jual seringkali tidak sesuai dengan harapan petani. Banyak pihak berharap tanaman apel masih bisa bertahan dan tetap menjadi ikon di Kota Batu, melihat semakin beratnya petani untuk mempertahankan tanaman apel akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan petani. Ini kondisi cuaca ini pengaruh ke apel sekarang? Di wilayah sini, Iya. khususnya tiap sore itu hujan, Pak. Hujan dan kabutnya satu malam sentuh. Pengaruhnya Jadi Pak, ya bunganya apel ya sulit untuk jadinya. rontok berarti ada yang... Ya rontok protol itu. Gimana ini? Berarti Pak ya, harus kalau rontok hilang berarti nunggu lagi ya, nunggu Ya tunggu 6 bulan lagi. 6. Itu kalau buah, kalau nggak buah ya parah sudah apel ini. parah Pak ya. Iya. Sekarang harga berapa Pak? Harga ya 8.000 sampai 10.000 yang baik itu. Ya itu karena ya sudah agak jarang ya. Iya, buahnya sudah hampir habis semua, kayaknya itu kan nggak ada yang tua, itu sudah habis semua. Jatahnya kan sebetulnya kan harganya kan baik Ya, kalau iya. cuacanya baik. Nah, ini karena cuacanya jelek, kurang bagus berarti hasilnya juga Iya, kurang bagus, harga ya juga kurang kurang bagus, Pak, ya. bagus. Berarti harga 8 sampai 10 gimana? Masih lumayan apa gimana Pak? Ya Kalau untuk kalau modal? buahnya banyak ya masih lumayan, tapi yang kena cuaca kan buahnya kan nggak begitu efektif. Berarti harga segitu masih repot juga Pak ya? Ya termasuk kurang. Termasuk Iya, kurang Pak ya? iya. Dan pengaruh cuaca juga banyak Pak ya pengaruhnya? Berapa Pengaruhnya. persen Pak pengaruh ke hasil panen Pak kalau sudah kayak gini? Ya turunnya ya hampir 70%, tinggal 30%. Tinggal 30% Pak ya? Iya. Berarti itu biaya juga untuk penyemprotan lebih banyak Pak ya? Ya penyemprotan tetap. Iya. Kalau musimnya kabut, hujan ya paginya ya semprot lagi. Tapi untuk penyakit gimana Pak? Penyakit ya nggak begitu nggak begitu banyak penyakitnya. Cuma Iya. ya kendalanya kan pembiayaan kurang, akhirnya ya kurang efektif lah. Efektif Pak ya, Iya. hasil panen Ya. juga Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Belum maksimalnya kegiatan usaha akibat pembatasan dan daya beli masyarakat yang cenderung turun berdampak pada belum meningkatnya permintaan sayuran di pasar, sehingga berpengaruh pada harga jual sayuran yang sebagian besar masih turun. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian sayuran di kawasan Junggo Bumi Aji, Kota Batu. Di kawasan sentra penghasil sayuran di Kota Batu ini masih terlihat aktivitas petani di lahan-lahan pertanian, walaupun saat ini harga jual sayuran masih relatif turun. Masih turunnya harga sebagian besar komoditi sayuran ini diduga akibat sepinya pasar dan tidak ada kenaikan permintaan sayuran, sehingga stok sayuran di pasar maupun di lahan pertanian masih cukup banyak dengan kualitas yang baik. Menjelang penghujan, para petani mulai khawatir karena seringnya tanaman mengalami kerusakan dan hasil panen menurun akibat faktor cuaca. Walaupun harga pada saat penghujan biasanya lebih baik dibandingkan pada musim kemarau, karena hasil panen biasanya tidak melimpah di pasaran. Turunnya harga jual ini merugikan petani karena pengeluaran untuk bertani sayuran semakin tinggi, khususnya untuk pupuk dan obat-obatan yang cukup besar, karena tidak semua petani bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Menurut salah seorang petani di Junrejo menjelaskan, saat ini lebih banyak sayuran yang turun harga dibandingkan yang naik. Tomat turun dan saat ini di kisaran Rp2.000 dari harga sebelumnya yang sempat berada di harga 12 ribuan per kilogram. Soibok 800 per kilogram. Seledri turun menjadi 2.000 dari 4 ribuan harga sebelumnya. Kubis di kisaran 4.500, cabai kecil dan cabai besar yang mengalami kenaikan. Di lokasi terlihat aktivitas petani sekaligus pedagang yang sedang mempersiapkan hasil panen yang akan dibawa ke pasar. Petani memperkirakan harga biasanya naik pada musim penghujan karena tanaman biasanya terkendala cuaca, sehingga hasil panen menurun dan stok di pasaran terbatas. Harganya kok banyak yang turun, kenapa ini Pak? Melimpah apa gimana? Banyak yang jual malah turun. Apa karena permintaan pasarnya sudah? Iya, pembelinya banyak yang itu. Daya beli masyarakat? Iya. Pak, harga-harga apa aja Pak yang turun Pak, yang terlihat turunnya drastis Pak? Tomat berapa? Tomat 2.500. Seledri? Seledri 2.500. Ya, asalnya berapa itu sebelumnya tomat kemarin? Kemarin itu 10.000. 10.000 itu berapa minggu yang lalu?
10.000 sekitar 1 bulan. 1 bulan. Yang ready sekarang. Ready itu juga. Tapi kalau kubis masih lumayan ya. Iya, Berapa sih kubis? kubis itu 4.000. 4.000 asalnya. Asalnya 6.000. 6.000. Pak, kalau gini kira-kira kapan Pak bisa? Ini kan sudah termasuk lama kan anunya harga turunnya sayuran ini kan cenderung lama. Mungkin kalau musim hujan lagi Musim hujan terus berarti kalau musim hujan pasokan kurang naik. harga naik Pak. Tapi kalau sekarang pengaruh yang kondisi sekarang gimana? Ini kan padahal hotel-hotel sudah mulai buka, warung-warung juga sudah mulai Mungkin apa bentar lagi naik ya. naik Pak ya. Nah, Sekarang kan warung-warung sudah banyak. kasihan petani. Tapi untuk biaya perawatan gimana Pak kalau hujan nanti Pak? Lebih tinggi Iya, mungkin biasanya gitu. ya karena banyak anu ya. Hasil panen juga pasti berkurang kalau penghujan Pak ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dalam rangka memperingati Hari Batik 2021 dan Hari Jadi Kota Batu ke-20, pemerintah Kota Batu menggelar lomba peragaan busana batik dengan peserta para kepala SKPD di lingkungan Pemkot Batu. Berlangsung pada hari Kamis 7 Oktober 2021 bertempat di Graha Pancasila Among Tani, Batu. Kegiatan lomba peragaan busana batik ini diselenggarakan sebagai puncak dari rangkaian kegiatan Hari Batik Nasional tahun 2021. HUT Kota Batu ke-20 sekaligus bertujuan untuk mengangkat dan membantu UKM batik yang ada di Kota Batu serta mendukung karya para seniman Kota Batu. Kegiatan lomba peragaan busana batik ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan batik sebagai warisan budaya yang harus tetap lestari. Upaya pelestarian dan pengembangan serta pengenalan batik khas Kota Batu terus dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, di mana para aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas keluar Kota Batu diwajibkan untuk menggunakan batik khas Kota Batu. Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko berharap kegiatan ini tidak hanya merupakan peringatan, tetapi ajang melestarikan dan mengembangkan batik sebagai warisan budaya dan mendukung karya seniman Kota Batu. Pada kegiatan lomba peragaan busana bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Batu diikuti oleh para kepala SKPD dan istri dengan menggunakan motif batik khas Kota Batu dengan dinilai 3 juri dan salah satunya Wali Kota Batu Hajah Dewan Tirumpoko dengan kriteria penilaian diantaranya kocak, serasi, romantis, ambiar, dan grogi. Iwan Hikmawan melaporkan.